Indonesia merupakan negara maritim dengan segudang kekayaan alamnya. Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Lalu, apakah biota laut kita sudah terjaga dengan baik? Ada apa dengan Laut Indonesia? Indonesia memiliki 62% luas wilayah perairan dan 38% daratan. Maka sangat disayangkan apabila sumber daya tersebut tidak dikelola dengan bijak. Berikut merupakan data yang dimuat pada website Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Kepmen nomor 19 tahun 2022 mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, maka ditetapkan bahwa besaran estimasi potensi sumber daya ikan adalah sebesar 11,9 juta ton dengan JTB sebesar 8,6 juta ton. Estimasi potensi tersebut merupakan jumlah keseluruhan yang diestimasikan dari 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, atau yang disingkat menjadi WPPNRI. WPPNRI tersebar dari perairan Sabang sampai Merauke yang mencakup zona eksklusif ekonomi. Kekayaan alam ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menjadi nelayan, pemilik atau buruh kapal penangkap ikan, pengepul, dan lainnya, sebagai mata pencarian untuk memberikan nafkah keluarga. Tidak jarang mereka melaut berhari-hari demi membawa hasil tangkapan yang berlimpah. Dalam menangkap ikan, Indonesia sendiri mengenal beragam alat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara masif. Salah satunya adalah jaring atau pokat. Cara kerjanya dengan memberikan pemberat pada bagian bawah dan pelampung pada bagian atas, yang kemudian akan dilempar ke laut. Ditemui pula pemberat jaring tersebut dapat mencapai dasar laut. Setelah dirasa cukup, maka jaring akan ditarik ke atas kapal. Apabila kapal ikan yang digunakan berukuran besar, maka akan terdapat katrol atau mesin untuk menarik jaring tersebut. Melihat penangkapan ikan dengan pukat seperti itu, maka kriteria penggunaan jaring perlu pengawasan yang baik. Karena jaring dengan kerapatan yang terlalu tinggi yang dikenal dengan pukat harimau dapat membahayakan ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Untuk mencegah dan mengatasi tindakan tidak bertanggung jawab ini, maka pemerintah Indonesia gencar memperkenalkan gerakan anti-EU fishing. EU fishing merupakan upaya untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal, unregulated, dan juga unreported di wilayah perairan Indonesia. Salah satu kasus yang berkaitan dengan EU fishing adalah kasus penangkapan kapal asing di perairan Natuna Utara, di mana kapal patroli mendeteksi adanya kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan patrol. Melalui penangkapan kapal ini, maka KP telah menangkap 130 kapal selama 2021. Illegal fishing ini ialah nelayan asing yang menggunakan kapal Vietnam. Namun, kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapapun dikarenakan keinginan para oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam waktu yang singkat. Laut Natuna Utara termasuk dalam WPPNRI 711 yang memiliki estimasi sumber daya ikan nomor 3 tertinggi. Bersama dengan 3 kawasan lainnya, maka Laut Natuna merupakan kawasan yang merupakan rawan akan kasus EU fishing. Sustainable Development Goals atau yang dikenal dengan SDGs adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Salah satu goalsnya adalah memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, di mana goals tersebut terdapat pada SDGs 14, Life Below Water. SDG 14 memiliki beberapa indikator, di mana terlihat bahwa fish caught by trawling or dredging mengalami perkembangan yang stagnan. Pemerintah telah melakukan upaya dan pendekatan dalam mengatasi EU fishing. Pendekatan ini terdiri dari pendekatan eksternal dan internal, di mana pendekatan internal mencakup yang pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan atau penegakan hukum di laut. Yang ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Dan keempat, penguatan atau modernisasi armada perikanan tangkap nasional. Sedangkan untuk pendekatan eksternal mencakup yang pertama, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kedua, upaya untuk menjalin kerjasama internasional, di mana multilateral, bilateral, dan regional ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk upaya penanggulangan illegal fishing. Jika kita dapat berandai-andai menjadi pemerintah, maka Green Jobs dapat menjadi salah satu solusi yang dapat menangani kasus EU fishing. Green Jobs merupakan jenis pekerjaan yang berkontribusi untuk pelestarian lingkungan.
Green Jobs menjadi lambang dari perekonomian dan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan mampu melestarikan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Green Jobs dinilai akan menjadi pekerjaan yang booming di Indonesia dan di seluruh dunia, karena kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan yang meningkat tersebar di berbagai bidang, terdorong oleh green economy, terciptanya pekerjaan baru, dan semua generasi bergerak. Pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan tersebut, di mana nantinya para pekerja berfokus untuk menyelesaikan masalah IUU fishing pada Laut Natuna. Pekerjaan yang dapat ditawarkan salah satunya adalah edukator, legal, dan sustainable development, di mana edukator bertugas untuk memberikan edukasi seputar IUU fishing kepada nelayan di sekitar Laut Natuna dan masyarakat umum. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran nelayan dan masyarakat umum pentingnya menangkap ikan tanpa merusak biota laut. Sedangkan legal bertugas untuk mengevaluasi regulasi IUU fishing dan sustainable development, melakukan research dan kegiatan konkret dalam menjaga laut dan perikanan, sehingga ikan dan biota laut dapat terbarukan karena ekosistem yang terjaga. Laut Indonesia tidak dalam kondisi yang baik. Banyaknya kasus IUU fishing yang terjadi, apabila tidak ditangani maka akan memberikan kerugian bagi negara. Potensi sumber daya ikan harus dimanfaatkan dengan tepat. Ketersediaan biota laut pun perlu dijaga agar generasi penerus tetap memiliki akses untuk memperoleh sumber pangan yang penuh gizi. Melalui gerakan anti-IUU fishing dan Green Jobs ini, maka diharapkan pada tahun 2030, pemerintah Indonesia mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan gizi yang juga tetap ramah lingkungan.